Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang produk unggulan Kota Palembang, mata pelajaran IPAS bab 7. Pernahkah kamu pergi berlibur ke luar daerah atau kota? Biasanya setelah berlibur, orang-orang akan membawa pulang oleh-oleh khas dari daerah yang mereka kunjungi. Oleh-oleh itu bisa berupa makanan, pakaian, atau kerajinan khas daerah tersebut. Nah, dari oleh-oleh inilah kita jadi tahu bahwa setiap daerah ternyata punya produk unggulan yang membedakannya dari daerah lain. Tapi, apa sih produk unggulan itu? Produk unggulan adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan memiliki keunikan khas di tingkat daerah. Untuk menjadi produk unggulan daerah, suatu barang harusnya memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah khas dan unik. Artinya, barang tersebut memiliki ciri khas yang tidak dimiliki daerah lain, mencerminkan budaya, sumber daya, atau tradisi setempat. Kemudian, memiliki daya saing yang tinggi. Artinya, barang tersebut memiliki kualitas yang baik dan bisa bersaing di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Yang ketiga adalah bernilai ekonomis, yang artinya ia bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat seperti membuka lapangan kerja atau meningkatkan pendapatan. Yang keempat, berkelanjutan. Artinya adalah bahan dari produk tersebut terbuat dari bahan baku yang tersedia secara lokal dan tidak merusak lingkungan, serta bisa diproduksi terus-menerus. Yang kelima, memiliki potensi pengembangan. Bisa dikembangkan lebih lanjut dari segi kemasan, pemasaran, dan juga inovasi produk. Dan yang terakhir, haruslah dikenal luas. Sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat dan sering dijadikan oleh-oleh atau identitas daerah. Dengan begitu, produk tersebut baru bisa dikategorikan sebagai produk unggulan daerah. Untuk Kota Palembang sendiri, ada beberapa produk yang dikenal sebagai produk unggulan Kota Palembang. Yang paling jadi tersohor adalah pempek. Nah, tapi masih banyak lagi loh produk unggulan dari Palembang. Apa aja sih? Ayo kita cari tahu. Yang pertama adalah pempek. Tentu saja, setiap orang yang berkunjung ke Palembang tidak afdol jika tidak makan pempek. Pempek sendiri terbuat dari ikan tenggiri yang diolah sedemikian rupa dan kemudian disajikan bersamaan dengan cuko. Itulah yang menjadikannya istimewa. Yang tidak kalah khas dari Palembang adalah kain songketnya. Kain songket Palembang merupakan kain tenun tradisional yang ditenun dengan benang emas atau perak dan memiliki motif mewah dan juga anggun. Kain ini biasanya digunakan saat upacara pernikahan dan juga sebagai warisan budaya yang membanggakan. Kemudian ada tekwan. Tekwan menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Palembang dan juga sering dikenalkan kepada wisatawan sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah Sumatera Selatan. Bahan dasar pembuatan tekwan sama dengan pempek, hanya saja dibentuk kecil-kecil dan disajikan bersamaan dengan soun, jamur kuping, irisan bengkuang, dan taburan daun bawang yang menambah aroma dan kelezatannya. Lalu kue maksuba. Kue maksuba adalah kue tradisional khas Palembang yang biasa disajikan saat acara pernikahan, hari raya, ataupun penyambutan tamu kehormatan. Kue ini termasuk dalam kategori kue lapis, tapi teksturnya lebih padat dan juga lebih legit. Selanjutnya ada lempok durian. Lempok durian itu adalah makanan khas Palembang yang mirip banget dengan dodol, tapi rasa dan aroma duriannya sangat kuat. Lempok durian sendiri dibuat dari daging buah durian yang dimasak bersama dengan gula dan sedikit garam tanpa tambahan tepung.
Karena terbuat dari durian asli, tekstur lempok cenderung padat, agak lengket, dan memiliki cita rasa yang manis legit dengan aroma khas durian yang tajam. Terus ada kemplang. Kemplang Palembang ini adalah makanan ringan khas Palembang yang terbuat dari adonan ikan giling dan tepung sagu, sama seperti pempek, tetapi diolah dengan cara yang berbeda. Setelah adonan dibentuk pipih dan dikukus, kemplang kemudian dijemur hingga kering. Setelah itu dipanggang, bukan digoreng, hingga mengembang dan renyah. Proses pemanggangan inilah yang membuat kemplang memiliki aroma khas dan tekstur yang gurih serta tidak berminyak. Kemplang juga menjadi simbol kreativitas masyarakat Palembang dalam mengolah hasil laut menjadi cemilan yang digemari berbagai kalangan. Next ada Gulo Puan. Konon, Gulo Puan sudah ada sejak Kesultanan Palembang Darussalam. Gulo Puan terbuat dari gula merah dan susu yang dimasak seperti karamel. Kue ini mempunyai tekstur lembut, berpasir, dan berwarna coklat. Rasanya tentunya manis dan gurih. Lalu ada tempoyak. Tempoyak sendiri terbuat dari fermentasi daging buah durian. Proses fermentasi dilakukan dengan menambahkan sedikit garam pada daging buah durian, kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama beberapa hari hingga muncul rasa asam yang khas. Tempoyak biasanya digunakan sebagai bumbu masakan, terutama untuk membuat gulai, sambal, atau campuran ikan seperti ikan patin tempoyak yang sangat terkenal di Palembang. Selanjutnya ada engkak medok. Engkak medok adalah kue tradisional khas Palembang yang terbuat dari campuran tepung ketan, gula, santan, dan telur dengan rasa manis yang khas dan tekstur yang padat serta sedikit lengket. Kue ini memiliki warna kuning keemasan dan aroma harum yang menggoda. Biasanya dipanggang dalam loyang hingga matang sempurna. Kata medok dalam bahasa Palembang berarti berat atau padat yang menggambarkan tekstur kue ini. Kue ini sering disajikan dalam acara adat, perayaan, dan sebagai hidangan istimewa saat hari raya. Yang tidak kalah populer adalah ikan salai. Ikan salai merupakan makanan khas Palembang yang berupa ikan yang diawetkan dengan cara diasapi atau diasinkan. Proses pengasapan ikan ini dilakukan dengan menggunakan asap dari pembakaran kayu tertentu sehingga ikan menjadi kering, tahan lama, dan memiliki aroma yang khas, yang harum, serta rasa yang gurih. Ikan salai biasanya terbuat dari berbagai jenis ikan air tawar, seperti patin atau baung yang banyak ditemukan di Sungai Musi, Palembang. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempromosikan produk unggulan daerah kita. Yang pertama adalah lewat brosur, seperti yang ada pada gambar. Kemudian bisa lewat poster atau spanduk, dan juga tentunya media sosial, seperti postingan YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya. Itu saja materi untuk hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya.